Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Kalau mungkin di antara saudara ada yang kelemahan tubuh ataupun sedang sakit, saya berdoa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, hidup yang diubahkan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang limpah atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman ini akan menolong kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hidup yang diubahkan. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, kalau kita membaca di ayat ke-7, dikatakan begini, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia, Yesus, menumpang di rumah orang berdosa. Jadi saudara, Zakheus dikenal oleh banyak orang adalah seorang pendosa. Dia adalah seorang pemungut cukai. Bahkan dia kepala pemungut cukai. Dan kita bisa melihat bagaimana dia punya karir yang bagus. Dan sejujurnya tidak semua orang bisa mencapai itu. Sehingga Alkitab mencatat Zakheus ini adalah seorang yang kaya. Zakheus rela dicap sebagai pengkhianat karena uang. Zakheus tidak memperdulikan pandangan sosial terhadap dirinya. Yang penting dia kaya. Ia pun tidak memperdulikan hati nuraninya, asalkan impiannya tercapai. Jadi karakter Zakheus adalah karakter yang memang keras, egois, suka memeras, dan dia terkenal cinta uang, serakah, galak, dan pelit, dan tidak berperi kemanusiaan. Itu yang melekat kepada diri Zakheus sebelum bertemu dengan Yesus. Padahal arti nama Zakheus itu indah sekali namanya, saudara. Arti nama Zakheus itu suci, indah.
tetapi berbanding terbalik dengan kehidupannya, dengan kesehariannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Zakeus dengan Tuhan adalah perjumpaan yang membawa satu perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Membawa satu perubahan, membawa satu pemulihan yang besar. Kehidupan Zakeus itu diubahkan. Zakeus hanya ingin melihat siapa Yesus sebenarnya. Dia tidak menduga, tidak berpikir kalau Yesus akan menumpang ke rumahnya. Jadi saudara, Zakeus sama sekali tidak pernah membayangkan hal itu. Itu di luar dugaannya. Namun saudara, kalau kita merenungkan dengan baik, ternyata Yesus datang ke kota Yeriko khusus untuk menemui Zakeus. Yesus berkata, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sama halnya saudara seperti perempuan Samaria. Yesus datang ke kota Samaria khusus untuk perempuan ini. Dan saudara tahu, baik Zakeus ataupun perempuan ini, mereka diubahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat seorang Zakeus itu kemudian mengalami satu perubahan yang begitu luar biasa? Yang pertama saudara, sudah pasti karena peran Yesus. Yesus hadir dan menjumpai Zakeus, dan kehidupannya itu berubah. Apa yang membuat Zakeus itu berubah, mengalami satu perubahan? Ada yang menarik di sini saudara, di ayat kelima, ketika Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat dia menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ada tahapannya saudara, seorang Zakeus mengalami satu perubahan. Tentunya karena peran Yesus. Yang pertama saudara, kalau kita baca di ayat ketiga, Zakeus berusaha untuk melihat siapa Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau di hati kita ini, kalau kehidupan kita sungguh berusaha dan berupaya untuk mencari tahu tentang Yesus, untuk mengenal secara pribadi tentang Yesus, ini adalah salah satu kunci, awal kunci untuk kemudian hidup itu diubahkan. Bahkan saudara, Zakeus itu badannya pendek. Maka untuk dia bisa melihat Yesus, ia berlari mendahului mereka. Jadi ada satu upaya, ada satu inisiatif supaya Zakeus bisa melihat Yesus. Dia berlari mendahului orang banyak itu, bahkan memanjat pohon ara. Dia seorang kaya loh, tapi dia rela memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Dan saya sangat percaya saudara, bahwa Yesus melihat hatinya. Saudara, Tuhan itu lihat hati saudara. Ketika Zakeus berusaha berlari mendahului orang banyak itu, memanjat pohon ara, Tuhan melihat hatinya. Dan Yesus hadir dalam kehidupannya. Dan Zakeus dengan sukacita menyambut Yesus. Dan itulah cikal bakal terjadinya perubahan di dalam diri Zakeus. Dan perubahan itu jelas saudara. Berapa banyak orang Kristen, tapi tidak ada perubahan yang signifikan.
masih sama polanya. Pola sebelum bertobat masih sama. Tapi berbeda dengan Zakheus. Waktu Zakheus mengalami perjumpaan dengan Yesus, waktu Zakheus mengalami perubahan, ada tandanya. Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dari orang yang pelit, tiba-tiba menjadi orang yang murah hati. Bahkan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jelas perubahannya, saudara. Dan saya berdoa, saudara dan saya mengalami perubahan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara miliki keinginan seperti Zakheus untuk bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya Tuhan akan melihat hati kita. Dan saya percaya saudara, baik suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara yang mungkin belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara hari ini sungguh-sungguh berusaha mencari Yesus, maka saya percaya mereka pun Tuhan sanggup ubahkan. Karena Yesus itu berkuasa. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun perubahan, tahun yang penuh dengan mujizat atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya hidup kami mengalami pemulihan. Tahun ini adalah tahun pemulihan bagi kami. Kami percaya firman ini tinggal di dalam kami, berkuasa di dalam kami, dan mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan lewat kehidupan kami. Haleluya. Amin.